Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat kita Iin Indriani. Bos, berkaitan dengan nilai gas fee-nya bagaimana? Apakah akan tetap ya 0,01 P yang dimaksud Win seperti itu ya? Pertanyaan cukup bagus ya. Kemana sebenarnya ini arahnya Pi Network? Core team itu masih misterius ya sahabatku ya. Ya, karena satu sisi memang sedang dikerjakan untuk nilai GCV Global Consensus Value ya 314.159 US dollar, yang artinya berarti fee-nya harus dirubah kan begitu kalau memang ini menjadi stable coin. Nah tentunya ini arah core team masih misteri ya. Oke, masih misteri kemanakah, apakah nantinya fluktuatif ya, bisa naik bisa turun. Setelah open mainnet mungkin 314.159 US dollar, apakah langsung turun anjlok, apakah naik terus, kan kita belum tahu arah kemana core team. Tentunya kalau core team mengarahkan dari fase barter ya, dari fase barter yang artinya core team mengarahnya berarti ke stable coin, yang artinya ini adalah lanjutan penyempurnaan dari Bitcoin ya, menciptakan sebuah uang digital money ya, yang memang memiliki keunggulan ya, transparan, aman, cepat, efisien ya, dan menyeluruh seluruh komunitas. Ini komunitas global ya, hampir setiap negara ada. Jadi akan menjadi uang arahnya. Artinya gas fee-nya tentunya tidak mungkin dong 0,01 P ya. Dan ini Kosasi juga masih menggarap terus ya, menggarap tentang konstanta Pi ya. Tentang konstanta Pi ini digarap terus. Kalau emang ini arah stable coin, tentunya ada sebuah rintangan ya. Nanti kita bahas juga rintangan Pi ya, Pi core team, karena tentang stable coin saat ini sedang diatur oleh senator Amerika Serikat ya. RUU baru kemarin 4 Februari ya, tentang RUU yang terbaru, The Genius Act ya. Makanya nanti kita bahas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV SIP dimanapun berada seluruh Nusantara, kemudian para pionir penambang mata uang kripto Pi Network yang saya cintai dan sembahkan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tadi ya, tentang gas fee tadi ya. Arahnya sudah jelas. Project ini untuk Nicholas, kalau saya analisa arahnya mau ke stable coin. Artinya kalau stable coin tentunya ada tantangan ya, RUU The Genius Act ya, nanti kita juga bahas. Nah, kita akan cek dulu untuk konfigurasi konstanta pembaruan terbaru ya. Di sini untuk general configuration ya, proses Pi Network version 2.0.0 di sini ya. Diperbarui. Di sini ada konstanta Pi Network, rilis datanya di sini 10 Januari 2025 ya. Kita bisa cek sahabatku, bisa dilihat. Kemudian yang pokok-pokok inti ya saya ini ya. Di sini ada Picoin configuration, nah Picoin simbol di sini, Picoin simbol Pi ya, Picoin simbol for Pi. Oke. Kemudian di sini Picoin value ya, Picoin value ini 314.159 US dollar, artinya fixed value on Picoin in USD ya. Total supply di sini 100 miliar total supply Picoin. Picoin dynamic supply di sini ya, di sini jelas teman-teman, stabilitas koinnya akan menjadi stable coin arahnya ya, karena ini menjadi uang, artinya uang digital ya, dari teknologi kripto, blockchain kripto, pengembangan dari Bitcoin ya, penyempurnaan dari Bitcoin. Makanya teman-teman suruh barter menciptakan nilai. Nah, anggapnya begini ya. Jadi misalkan Pi satu koin itu 314.159 yang diinginkan komunitas ini gold, berarti ya, anggap aja kayak Anda punya uang satu lembar, itu satu lembar ini 314.159 US dollar. Nah, seperti itu. Ini revolusinya seperti itu ya. Nah, tujuannya Pi core team nantinya seperti itu. Nah, kalau emang nilainya disepakati segitu ya.
Tapi di sini sudah jelas, sudah diprogramkan nilainya memang karena keinginan para pioner seluruh dunia seperti itu komunitas ya. Karena di Cina, di Korea, di mana-mana kan sudah banyak juga yang buat mall. Mereka menciptakan nilai mungkin dari segi kehidupan offline ya, di toko-toko offline, bahkan online pun ada sebagian yang memang ada yang nggak GCP. Intinya untuk transaksi di blockchain ya itu terciptanya GCP ya, sudah memenuhi syaratnya gitu ya. Di nodes-nya itu ya, ini kan kita ke Pinotes ya, Pinotes terupdate terbarunya ini untuk pembaruan tentang konstan tapi ya. Kemudian di sini sahabat, stable coin mekanisme ya, stable coin di sini jelas tulisnya stable coin, proses Bitcoin, kolateral. Oke, kemudian kita yang penting-penting saja di sini ada aset, pencadangan aset ya. Di sini untuk membackupnya itu Bitcoin ya, di sini ada dari USD, BTC, ETH. Yang jelas kan saya bilang kemarin apa? Arah-arah analisa saya selama 5 tahun menganalisa Network, tentunya saya juga tahu arahnya ini seperti apa koin ini nanti. Karena menciptakan uang, intinya seperti itu ya. Uang yang tidak bisa dimanipulasi siapapun, dimonopoli siapapun, tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun, bahkan negara manapun. Nah, seperti itu tujuannya. Dan ini breakupnya jelas BTC kan. Teman-teman masih tahu nggak, banyak negara-negara juga yang memang sekarang lagi berebut cari BTC. Padahal di sini Nicholas, timnya Nicholas itu sudah ya tahu sendirilah ya. Dan mereka sudah tenang, santai untuk backup ini menjadi stable coin. Kita akan bahas tentang RUU Genius ya nanti setelah ini. Oke, di sini ya transaksi yang ditanyakan tadi sahabat kita ya, Bitcoin transaction fee. Nah, di sini ada ya Bitcoin transaction fee. 0,05 reduce transaction fee in USD for higher adoption ya, untuk adopsi yang tinggi ya, itu 0,05 ini rencana planningnya ya. Kemudian di sini Bitcoin transaction fee adjustment di sini ya. Nah, Bitcoin transaction fee adjustment itu 0,0005 ya, untuk dynamic adjustment factor for transaction fee. Jadi ini arahnya tentang ini ya, kemarin sempat pembaruan tentang 0,01 dalam USD, tetapi ini sudah pembaruan lagi 0,0005 ya. Ini mahal juga, sekitar 2 juta berapa saya hitungnya, itu kemarin saya hitung sempat ya 2 juta sekian kalau emang 0,0005 ini kan gitu. Kemudian di sini block configuration ya, mining configuration, kita langsung yang penting saja sahabat. Di sini network protocol ya, proses Bitcoin network protocol, proof of stake for energy efficiency. Nah, proof of stake for energy efficiency ya, untuk energi yang lebih efisien ya. Update version of the network protocol 2.0.0 ini ya, Bitcoin network protocol version. Nah, ini untuk network protocol ya. Kemudian transaction configuration di sini. Maksimal transaksi yaitu 2 juta. Nah, maksimum transaksi size in bytes ya 2 juta di sini ya. Kemudian number of decimal of fee ini 18, sama ya untuk yang lain juga. Begini teman-teman, yang lebih pentingnya ini kan kita masih misteri. Ini Nicholas arahnya kemana? Yang jelas kalau sudah seperti ini berarti arahnya ke stable coin. Kenapa bisa begitu? Nah, Ethereum aja dia yang membuatkan, artinya dia yang mendukung Vitalik, yang mengajari ya, dia kan gurunya. Setelah Bitcoin Gold ya, kemudian kayak Charles Hoskinson itu yang punya Cardano ada, kemudian Vitalik Buterin itu juga murid-muridnya semua. Dan Ethereum kan jelas Nicholas dapat dong gitu kan. Kalau kita logika dia pasti punya banyak, apalagi Bitcoin kan gitu, udah jelas 1,1 juta Bitcoin. Yang jelas bisa backup untuk cadangan dari stablecoin P network ini gitu. Ini kan dalangnya kan Nicholas gitu sahabat. Jadi nggak ada hal yang mustahil ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau ini adalah revolusi uang benar dan sudah ratusan tahun, teman-teman harus paham tentang penguasaan elit global, penguasa uang yang kemarin sempat saya singgung ya. Makanya ada seperti the Federal Reserve, the Fed, itu kan di belakangnya siapa ya, JP Morgan. Nah, penguasa uang juga, makanya dia juga ini nanti kita bahas ya, agak menarik ini ya. Oke, di sini sudah jelas, nanti kita cek lagi tentang tadi gas fee-nya ya. Yang lebih menariknya ini sahabat,
tentang RUU The Genius X ya. Oke sobat, ini akun X-nya Senator Bill Hagerty ya. Di sini dia ini senator yang mengumumkan rancangan undang-undang ya, RUU tentang stablecoin ya, The Genius X ya. Coba kita lihat di sini ya, ini orangnya nih ya. Apa sih sebenarnya kelemahan dan kelebihannya, perlu diketahui ya tentang RUU terbaru ini ya, yang 4 Februari kemarin diumumkan ya sahabat ya. Jadi undang-undang Genius ini ya, yang diusulkan ini untuk mengatur penerbitan stablecoin Amerika Serikat ya. Jadi di sini tentunya kita harus meninjau juga ini ya, apa rambu-rambunya di sini, tujuannya apa sih gitu ya. Karena era-era sekarang Trump itu menginginkan era kripto ya. Tetapi ada stablecoin. Nah, tentunya penguasa-penguasa uang itu juga ya nggak mau kalah dong gitu. Coba kita lihat di sini ya. Di sini definisi stablecoin ya, itu RUU tersebut mengkategorikan stablecoin sebagai aset digital yang ya, satu ya, nilainya tetap relatif terhadap mata uang fiat. Yang kedua, digunakan terutama untuk transaksi pembayaran atau penyelesaian. Ya. Jadi ini tidak dianggap sebagai sekuritas atau komoditas. Ya, kemudian yang kedua ya, tinjauan tentang RUU ini, kerangka perizinan dan pengawasan penerbit besar lebih dari 10 miliar dolar ya. Artinya stablecoin yang diterbitkan lebih dari 10 miliar dolar itu diatur oleh Federal Reserve dan OCC. Nah, kemudian penerbit yang lebih kecil di bawah 10 miliar dolar diatur di tingkat negara bagian. Oke, jadi intinya kalau 10 miliar Amerika ya, penerbitan stablecoin itu diatur oleh Federal Reserve dan OCC. Oke, lanjut kemudian tentang tinjauan ini, yang ketiga, persyaratan cadangan dan audit ya. Penerbit ya, harus mempertahankan cadangan penuh ya, untuk memastikan mereka dapat memenuhi permintaan penebusan. Laporan audit bulanan mengenai kepemilikan cadangan harus diterbitkan untuk memastikan transparansi. Artinya begini ya, misalkan PAI ini akan menjadi stablecoin, tentunya akan melaporkan ya, ini kan nilainya lebih dari 15 miliar dolar, jelas akan melaporkan ke Federal Reserve ya. Laporan audit bulanan pun itu harus jelas gitu, harus memiliki kepemilikan cadangan, ini harus transparansi. Misalkan PAI ini memiliki cadangan Bitcoin 1 juta misalkan begitu ya. Ya, itu harus transparansi, dilaporkan terus likuiditas dari mata uang PAI tersebut gitu ya, stablecoin tersebut. Backupnya kan ada Ethereum, BTC gitu kan ya. Nah, kemudian yang keempat, jadi integrasi sistem keuangan ya, mendorong penggunaan stablecoin dalam sistem keuangan Amerika Serikat sambil memastikan stablecoin tersebut tetap didukung oleh aset yang aman dan liquid. Nah, tadi sudah jelas kan di konstanta PAI, di P-Notes GS-nya udah jelas itu stablecoin di backup oleh BTC, Ethereum dan USD ya. Oke, karena udah jelas teman-teman kan, investor dari P-Network ini nggak ecek-ecek, mereka juga kuat dari Silicon Valley ya. Kemudian 15,1 miliar dulu sudah masuk juga pendanaan. Jadi tenang saja, ini kita ikuti irama dunia, jadi bukan halu. Sahabat-sahabat pionir itu udah apa sih kata orang Jawa, pupuk bawang saja, wis taltul biar mereka yang berjuang, mereka dunia yang bekerja ya. Kalau sudah ini pun nanti open management Indonesia akan mengikuti irama dunia sahabat ya. Kita harus mengikuti irama teknologi dunia, irama perkembangan teknologi harus kita ikuti. Apalagi mata uang penting, money, duit bos. Harus ngikuti, jangan sampai telat dulu. Bitcoin ya, saya juga dulu nyesel Bitcoin tak jual murah. Nah, inilah PAI ya, itu ada gantinya kan. Nah, rezeki nggak kemana-mana bos ya kan. Kita lanjut, berusaha meningkatkan permintaan terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan mengharuskan penerbit stablecoin untuk menyimpan surat berharga pemerintah sebagai cadangan. Nah, ini nih, meningkatkan permintaan terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan mengharuskan penerbit ya, misalkan seperti Social Chain ini ya, Keycore Team ini menerbitkan stablecoin P sebagai stablecoin, yaitu harus menyimpan surat berharga pemerintah sebagai cadangan. Nah, tapi itu bisa teratasi semua bos. Di belakang Project P ini ya termasuk
kekuatannya juga oke ya gitu. Oke, kemudian sahabat, di sini tujuan stabilitas ekonomi dan keuangan ya. Bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan dengan memungkinkan akses yang lebih besar ke sistem pembayaran digital. Ya, stabilitas ekonomi dan keuangan tujuannya untuk mengurangi biaya transaksi. Artinya kalau pay network ini harusnya fee-nya kan jelas nanti akan ringan ya. Misalnya kalau emang itu 319.159 US dollar, berarti kemungkinan bukan 0,0005, bisa juga nanti 0,000005 ya, 0,000005. Nah, itu baru murah ya, transaksinya ya. Kecuali dalam USD 0,01 dalam USD ya, itu berarti lebih murah lagi. Nah, di sini yang kemudian tujuan stabilitas ekonomi dan keuangan lainnya yaitu meningkatkan daya saing global dolar Amerika Serikat. Nah, kan. Jadi pemerintah Amerika Serikat, Trump juga itu cerdik ya, cerdas ya, lewat senatornya juga, dolar jangan sampai anjlok. Caranya begitu dia gitu, meningkatkan daya saing global Amerika dengan mempromosikan stablecoin di seluruh dunia. Nah, kemudian mereka juga yang mengendalikan kan laporan ke The Fed ya kan, ya tetap aja mereka ingin menguasai, tapi tujuannya ini kan tidak terlalu parah kayak konvensional ya, uang fiat tradisional. Ini lebih kemungkinan lebih agak ini ya, agak aman lah ya. Apalagi pay network ini nanti tinggal Nicholas perjuangannya seperti apa ya, perusahaan social chain ini pada kelompok pemerintah Amerika Serikat ini ya, The Fed ya, untuk melobi Donald Trump. Bagaimana ini mereka kan akan berembuk terus ya gitu. Karena Jaspi ini kalau nilainya mahal, nilainya tinggi, akan menjadikan ya cadangan aset Amerika juga gitu, yang jelas gitu. Amerika itu pengennya jadi adik kuasa terus bos gitu. Kemudian mendorong inovasi dalam pelayanan keuangan sambil mempertahankan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah risiko seperti penipuan, keuangan gelap, dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi tujuannya seperti itu ya. Ya intinya mereka pengen mengendalikan juga gitu. Tapi kalau nggak masalah, yang jelas likuiditas P ini kuat ya. P itu sendiri sebagai likuiditas, nantinya ada cadangan liquidnya sendiri 5 miliar koin gitu. Dan ini tenang saja, kita ikuti irama saja ya bos ya gitu. Oke ya, jadi jelas. Genius Act 2025 ini nantinya ya, the Federal Oversight, Fed, Bank, OCC, non-banks ya, State Small Issuer. Kemudian di sini nah setiap bulan harus audit ya, kriminal, penaltis ya. Intinya mereka juga memantau ya, mengendalikan. Tapi gak masalah, yang penting mata uang P ini terdesentralisasi gitu. Hanya maksudnya mereka harus laporan, kayak Nicholas ini nanti harus laporan kalau menjadikan P sebagai stablecoin. Harus jelas nih, backupnya jelas, BTC-nya misalnya 1 juta BTC itu berapa triliun dolar kan itu. Wah, tenang aja, apalagi nggak usah itulah, kita pakai pendanaan aja lah ya, 15 miliar atau berapa miliar dolar itu sudah jelas bos ya. Pai ini menjadi nilai yang jos gandos gitu. Ikuti aja gitu, ikuti core team, jadi tenang, nggak usah gusar. Kalau yang penyinyir yang itu udah biarin, abaikan saja gitu. Nanti kalau kejadian benar P nilai tinggi itu teman-teman mungkin ya bingung gitu kan, wah banyak uang bingung, nggak punya uang bingung. Tenang aja, nanti kita bahas lagi tentang bagaimana teman-teman kalau menjadi orang kaya miliarder, khususnya yang TNI, Polri, PNS. Kemudian bagaimana dengan swasta juga, itu kan ada pelaporan kekayaan, sumber kekayaan kalau untuk ASN, pegawai negeri, TNI, Polri ya, jabat negara. Tapi kalau yang swasta tentunya juga harus membayar pajak, melaporkan kekayaannya juga untuk membayar pajak kan gitu. Nanti kita bahas lagi. Yang penting teman-teman semangat, yes you. Nah jadi intinya sahabat, RUU Genius X ini menghambat inovasi pasar bebas ya, memberi kekuasaan kepada bank-bank besar dan regulator, secara efektif menghancurkan stablecoin algoritmik ya, dan menyediakan jalur luncur bagi CBDC melalui stablecoin. Intinya ini central bank digital currency nantinya ini yang tetap memegang kendali melalui stablecoin tadi. Nah, bagaimana dengan seperti Tether USDT ya, seperti stablecoin yang algoritmik ya, inilah ancaman-ancamannya ya. Jadi Tether tidak dapat memenuhi persyaratan hukum ya untuk menerbitkan stablecoin secara legal di Amerika Serikat. Penerbit stablecoin non-bank dengan cadangan lebih dari 10 miliar dolar harus disahkan
diatur oleh controller ya, the currency. Jadi oleh control of the currency, bukan seperti digital regulator El Salvador, bukan ya. Jadi teman-teman, mereka harus menerbitkan pengesahan bulanan yang akurat ya, dari firma akuntansi publik Amerika Serikat, bukan BDO Italia yang ditangani oleh CEO dan CFO yang dapat dikenakan hukuman pidana atas klaim palsu apapun. Nah, ngeri kan? Jadi intinya elit global juga masih pengen berkuasa, bos. The Fed belakangnya siapa? Kan JP Morgan, ya kan? Penguasa-penguasa uang dunia juga gitu. Walaupun seiring perkembangan waktu ada stablecoin, ada CBDC, itu mereka masih mengendalikan. Beda dengan Pi ini nanti. Pi ini memang terdesentralisasi. Bitcoin juga terdesentralisasi. Makanya Bitcoin, Pi seperti Ethereum itu bisa jadikan cadangan aset nantinya. Ya, cadangan aset untuk stablecoin tadi yang diatur oleh undang-undang Genius ini gitu. Jadi pada intinya undang-undang stablecoin Genius dari Senator Hargetti akan mencegah Tether beroperasi di Amerika Serikat. Nah, setelah disahkan. Jadi RUU ini mirip dengan Clarity Act di DPR dan menjadi prioritas bagi Kongres dan pemerintahan Trump untuk meloloskannya pada masa jabatan ini. Kemudian teman-teman, jadi sudah jelas ya, untuk menerbitkan stablecoin secara legal di Amerika Serikat, penerbit stablecoin non-bank harus mencadangan lebih dari 10 miliar. Nah, oke, kita ambil kesimpulan ya. Tanggal 4 Februari 2025 itu Senator Hargetti itu memperkenalkan undang-undang Genius di Senat yang bertujuan untuk mengatur stablecoin. Itu ya kesimpulannya ya. RUU tersebut itu berupaya menetapkan pedoman yang jelas bagi penerbit stablecoin tersebut dengan fokus pada transparansi, persyaratan cadangan ya, untuk backup cadangannya dan perlindungan konsumen. Seperti itu, sahabat ya. Oke, sahabat, jadi saya simpulkan ini memang dunia sedang berperang ya antara penguasa uang. Semua juga penguasa uang, termasuk di belakang Nicholas juga ada backup penguasa uang juga. Tetapi menginginkan uang ini uang yang adil gitu, mata uang yang adil untuk global, lintas batas pembayaran negara gitu. Pi ini nanti ya jadikan patokan mata uang global, bos gitu. Karena cadangan Bitcoinnya nanti Pi ini ada ya, Pi sendiri itu jadi liquid sendiri, punya likuiditas sendiri ya gitu. Pi itu 5 miliar cadangkan, bos, untuk likuiditas Pi itu sendiri, jadi sebagai uang ya, cuman nggak kelihatan, nggak bisa Anda pegang, nggak bisa ya, hanya berada di blockchain tapi dipercaya dunia karena kelebihan-kelebihannya tadi. Oke, sekian dulu, nanti kita akan bahas lagi di lain waktu tentang Pi yang lebih menarik lagi ya. Proyek ini sabar saja, perjuangan sedang berada dalam ibarat telur. Jadi begini sahabat, Project Pi ini ibarat telur itu sudah di ujung tanduk, nyetok, sudah dir. Ya, mudah-mudahan ini secepatnya aja 14 Maret ya, oke lah, si Pidai 314.159 Anda gelitak semua, udah bingung nih. Waduh, aku buat apa uangnya nanti? Terus kemudian bagaimana cara menukarkannya? Terus bagaimana nanti melaporkan pajak juga yang bagian negeri? Udah, nanti kita bahas lagi. Sekian dulu video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Bye bye.